Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru ya. Setelah kemarin kita libur karena ada libur nasional, hari ini kita akan coba melanjutkan materi yang seharusnya sudah kita bahas pada pertemuan minggu sebelumnya. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu atau mereview dulu, mengulang materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita berbicara tentang al-asma al-isyarah. Al-asma isyarah. Ikuti Bapak. Al-asmaul isyarah. Al-asmaul isyarah. Baik. Ada yang ingat apa itu isim asma isyarah atau isim-isim isyarah? Ada yang ingat? Betul sekali. Isim isyarah adalah kata benda ya. Isim itu kata benda ya, Nak. Di video di YouTube yang Bapak sudah berikan kemarin menjelaskan tentang isim itu apa, kemudian isyarah itu apa. Isim itu artinya adalah kata benda. Isyarah adalah yang menunjukkan atau yang memberikan tanda ya untuk suatu benda yang kita akan sebutkan letak benda tersebut. Ya. Bagaimana kita ketahui posisi benda atau letak benda, ada yang benda itu dekat ya. Ada yang benda itu jauh. Ya. Ada benda itu dekat, ada benda itu jauh. Nah, kalau benda itu dekat ya, maka kita bisa menggunakan dua. Yang pertama adalah hadza dan yang kedua adalah hadhihi. Nah, hadza digunakan untuk benda yang letaknya dekat dan dia sifatnya mudzakkar atau sifatnya laki-laki. Hadhihi adalah kata yang digunakan untuk benda yang sifatnya muannats atau perempuan. Tandanya dia laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu ada ta marbutoh ya. Selain dia itu nama orang perempuan, ta marbutoh juga menjadi tanda bahwasannya kata benda itu sifatnya muannats. Nah, sedangkan yang jauh bendanya tidak bisa kita sentuh atau tidak bisa kita jangkau, maka menggunakan istilah yang lain. Jadi hadza dan hadhihi artinya adalah ini. Ya. Hadza dan hadhihi artinya adalah ini. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan kata yang jauh? Maksudnya kita ingin menunjuk benda yang jauh lokasinya atau tempatnya tidak bisa kita jangkau benda tersebut. Maka kita gunakan dzalika. Dzalika dan tilka. Ya. Dzalika dan tilka. Yang artinya dzalika itu, tilka juga itu. Sama fungsinya untuk menunjukkan benda yang jauh. Ya, dan ketentuannya sedikit berbeda. Kalau dzalika untuk benda yang sifatnya laki-laki, kalau tilka untuk sifat benda yang perempuan. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita coba buat kalimat. Ya. Kita coba buat kalimat. Misalnya Bapak akan buat kalimat ini lampu. Ya. Ada yang masih ingat apa bahasa Arabnya lampu? Ya, betul. Lampu artinya adalah misbahun. Nah, kita perhatikan dulu misbahun. Tulisan misbahun. Misbahun. Perhatikan. Kata misbahun ini kira-kira laki-laki atau perempuan ya?
Iya, betul. Ini adalah laki-laki atau muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena dia tidak ada tak marbutohnya. Ngomong-ngomong tak marbutoh itu kayak gimana sih? Tak marbutoh itu seperti ini. Nah, kalau dia terpisah, dia seperti ini. Kalau dia disambung dengan kata sebelumnya, maka dia seperti ini tulisannya. Ya. Contohnya di kata madrasatun. Nah, madrasatun. Nah, ini madrasatun, dia perempuan. Kenapa perempuan atau muannats? Karena dia ada ta marbutohnya. Maka kalau kamu ingin mengatakan ini sekolah, maka dia tidak bisa menggunakan hadza madrasatun. Ya, hadza madrasah, dan ini salah. Kenapa salah? Karena madrasah itu perempuan, sehingga kata yang digunakan harusnya adalah hadhihi madrasatun. Ini paham ya? Nah, kita tadi sedang buat contoh ini lampu. Lampu tadi sudah sepakat ya, atau sudah kita ketahui bersama, bahasa Arabnya adalah misbahun. Jadi hadza misbahun. Oke. Nah, hadza misbahun. Oke. Ini hadza misbahun. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya lampunya nggak bisa kita jangkau? Ya, maka yang kita gunakan kira-kira dzalika atau tilka? Betul, yang kita gunakan adalah dzalika misbahun. Dzalika misbahun. Sampai ini paham ya? Oke. Itu kalau mau kalian mereview lagi atau mengulang-ulang lagi, ada di materi atau ada di video YouTube yang kemarin Bapak sudah share. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke tema berikutnya, yaitu di bab 6 ya. Ya, akan membahas tentang huna dan hunaka. Nah, huna beda antara hadza hadhihi huna, hadza hadhi dzalika dan tilka. Kalau huna, kalau hadza hadhihi itu dipengaruhi oleh sifat dari benda, kata benda tersebut, ya. Dzalika dan tilka juga dipengaruhi oleh sifat benda tersebut, sedangkan huna dan hunaka tidak dipengaruhi. Ini paham ya? Huna itu artinya adalah di sini. Huna itu artinya adalah di sini. Hunaka artinya di sana. Jadi kalau misalnya kita mau mau menjelaskan atau mau menggunakan kalimat di sini sekolah, atau sekolah ada di sini. Nah, maka kita cukup gunakan huna madrasah. Huna madrasatun. Oke, huna madrasatun. Sekolah, atau di sini ada sekolah, atau sekolah itu di sini. Ini paham ya? Atau misalnya kita mau mengganti ya, masjid ada di sini atau di sini masjid. Maka kita bisa gunakan huna masjidun. Masjidun. Nah, ini tidak dipengaruhi ya sayang ya oleh kata benda laki-laki ataupun perempuan. Tadi kalau ada madrasatun, tadi kan ada ta marbutohnya. Masjidun tidak ada ta marbutohnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan huna di sini, dia bebas atau boleh digunakan baik benda itu mudzakkar atau muannats, baik benda itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan hunaka artinya di sana. Di sana, misalnya kita mau gunakan kata di sana tempat tidur. Hunaka sarirun. Ya. Hunaka as-sariru. Hunaka as-sariru. Di sana tempat tidur. Oke. Hunaka as-sariru. Sedangkan kita ulang bersama-sama. Hunaka as-sariru. Hunaka as-sariru. Hunaka
As-sariru. Oke. Nah, sekarang kita akan coba gunakan kata yang lain. Misalnya di sana ruangan, ya. Di sana tempat ruangan lah ya. Ruangan itu ada di sana. Ya, ruangan dalam hal ini umum ya. Hunaka gurfatun. Gurfatun. Hunaka gurfatun. Di sana ada ruangan. Oke? Sampai ini bisa dipahami? Baik anak-anakku, ya. Nanti Bapak akan, ini adalah materi yang untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran ya. Ini materi pemanasan. Jadi kalau anak-anakku ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di Google Meet atau di Zoom yang nanti linknya Bapak akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.